Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nidar Pratini. Selama 30 menit ke depan, saya akan hadir menghiasi layar kaca Anda semua dalam sebuah program indahnya Islam. Program ini akan membahas masalah Islam dan Muslimah tentunya. Nah, pada kesempatan tema kali ini, saya akan hadir dengan mengangkat tema Islam menyelamatkan generasi. Nah, pemirsa Elias TV dimanapun Anda berada, untuk membahas tema kali ini tentunya saya tidak hadir sendiri di studio. Bersama saya telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Ustazah Jenny Jasmar. Beliau adalah seorang founder dari Darul Quran Nuruz Zaini Lampung, dan beliau juga merupakan seorang pengisi majelis taklim di berbagai wilayah di Bandar Lampung khususnya. Nah pemirsa, baiklah, ada baiknya kita sapa dulu beliau yang sudah hadir bersama saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nidar. Nah, alhamdulillah sehat ya, Ustazah. Alhamdulillah sehat. Ya. Biarpun cuaca di luar terik ya. Kalau nggak salah lagi ada badai El Nino ya kita ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus mengkaji Islam ya, Ustazah. Iya betul, insya Allah. Nah Ustazah, pada kesempatan kali ini kita ada tema untuk Islam menyelamatkan generasi. Nah, yang menjadi ini sebuah pembahasan yang menarik, Ustazah. Mengapa Islam itu menjadi penyelamat generasi? Tapi sebelum kita mengupas itu semua, apa sih sebenarnya Islam itu, Ustazah? Apakah hanya agama atau adakah pemikiran-pemikiran lain sehingga mampu menyelamatkan generasi, Ustazah? Ya. Baik, Mbak Nidar, jazakillah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa ya, sebelum kita lanjutkan kita ulas dulu ya, kita definisikan dulu tema kita hari ini itu apa. Islam menyelamatkan generasi. Nah, di sini Islam itu dalam makna bahasa gitu ya, itu dikatakan bahwa Islam itu berakar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya dia itu ketundukan atau ketaatan seseorang, dan kemudian di situ juga selamat gitu loh. Jadi selain ketundukan dan ketaatan, di situ juga ada bermakna selamat, itu dalam kata makna bahasa. Nah, sedangkan dalam makna bahasa syara gitu ya, jadi Islam ini yang ketundukan dan ketaatan serta selamat kita itu kepada apa gitu. Jadi ketaatan dan ketundukan kita itu semata-mata meraih ridha Allah gitu, Mbak Nidar. Jadi selain kita tunduk dan patuh kepada Allah, meraih ridha Allah, dan di situ juga ada selamat. Nah, Islam ini juga tidak hanya selamat buat diri sendiri, tetapi juga menyelamatkan saudaranya yang lain. Jadi Islam itu tidak hanya buat diri pribadi gitu ya. Kenapa? Karena ketaatan itu memang harus kita bersama-sama. Ketaatan dan ketundukan kepada Allah itu harus kita lakukan bersama-sama, tidak bisa kita sendiri. Ya, nah kemudian dalam menyelamatkan, selamat dan menyelamatkan ini ada hadisnya gitu ya. Di sini berarti kita tuh dipaksa sebenarnya gitu ya. Di sini ada hadis riwayat Nasai yang sabda Rasulullah SAW, al muslimu man salamal muslimuna man lisanihi wa yadihi, kemudian wal muhajiri man hajaro manahallahu anhu. Jadi di sini artinya seorang muslim itu menyelamatkan muslim yang lain dari apa? Dari lisannya. Kemudian dari apa? Dari wayahdihi, dari perbuatan tangannya. Ya, nah kemudian orang yang berhijrah, di sini dikatakan bahwa orang itu adalah yang hijrahnya itu dia meninggalkan segala sesuatu yang itu bermaksiat kepada Allah, yang dilarang oleh Allah. Nah, seperti itu. Jadi artinya kita di sini kenapa dikatakan Islam itu selamat atau menyelamatkan generasi? Kenapa? Memang Islam itu datangnya dari Allah. Kemudian Islam itu juga bukan hanya sebatas ritual agama saja gitu, karena ini datang dari Sang Pencipta ya, yang memang diturunkan untuk yang diciptakan. Maka sebagai umat muslim gitu ya, sudah seharusnya kita apa? Kita terikat kepada hukum syara. Nah, hukum syara ini apa saja gitu kan?
Yang pertama adalah wajib gitu kan, kemudian yang kedua sunnah, yang ketiga itu mubah, kemudian makruh dan halal haram. Nah, hukum syara ini mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, umat muslim harus terikat kepadanya. Kenapa? Karena Islam ini diturunkan oleh Allah itu untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari apa? Dari siksa api neraka. Nah, seperti itu. Jadi sebagai umat muslim yang kita wajib terikat kepada hukum syara tadi, apa nih sumber hukumnya? Yang pertama itu apa? Al-Qur'an. Ya, kemudian yang kedua itu apa? As-Sunnah. Kemudian ijma sahabat, kemudian yang ketiga qiyas, ya. Nah, Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Al-Qur'an itu adalah pembeda. Pembeda yang apa? Pembeda yang hak dan yang batil, seperti itu, Mbak. Jadi sebagai umat muslim, ya, hari ini gitu ya, kita itu merasa apa ya, gelisah gitu ya, dalam kondisi yang jauh daripada hal-hal yang sebenarnya sudah diajarkan oleh Rasul gitu ya. Jadi kalau kita melihat fakta hari ini ya, banyak sekali termasuk kita gitu ya, bahkan generasi kita gitu, sebenarnya tidak mengetahui gitu apa sih esensi dari Islam itu sendiri, hakikatnya itu seperti apa gitu loh. Nah, banyak dari kita mengetahuinya bahwa Islam itu hanyalah sebuah ritual agama saja. Ritual ya Ustazah. Iya. Makanya kalau puasa di bulan Ramadan ya ikut deh puasa gitu ya. Sahur, berbuka, sholat 5 waktu, hanya itu saja sepertinya Ustazah. Iya, jadi agama ketika itu dijadikan sebatas ritual, ya itu tadi hanya sholat gitu kan, puasa gitu kan, kemudian berbuat baik. Nah, padahal Allah ini menurunkan wahyunya kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, itu adalah sebagai wasilah bagi kita untuk kita menjalankan aktivitas kehidupan kita di dunia ini dengan aturan-aturan yang Allah berikan tadi. Ya apa ya, berupa Al-Quran dan apa? As-Sunnah tadi. Jadi Al-Quran itu adalah sumber daripada hukum, sedangkan As-Sunnah itu sendiri adalah Rasul yang mencontohkan. Jadi tata cara dari sumber hukum ini kita bisa melihat siapa? Rasul. Begitu, Mbak. Ya, nah baiklah Kak Ustazah dan pemirsa LDS TV di rumah, tentunya kita akan terus mengupas kembali tema tentang Islam menyelamatkan generasi. Dan sepertinya kita harus break sejenak dan akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di LDS TV bersama Indahnya Islam. Berjumpa kembali dengan saya Nidar Pratini, masih dalam Indahnya Islam di LDS TV, dan tentunya kali ini dengan tema Islam menyelamatkan generasi dengan Ustazah Jenny Jasmar. Nah, baiklah pemirsa, kita akan mulai kembali membahas tentang Islam menyelamatkan generasi. Nah, Ustazah, ini ada timbul pertanyaan ya tadi tentang arti Islam nih. Pemirsa di rumah semua sudah tahu nih, ternyata Islam itu bukan hanya sekedar agama ritual, tapi juga ada pemikiran-pemikiran yang harus kita adopsi secara paksa, karena ternyata tidak hanya mampu menyelamatkan diri kita, tapi juga seluruh umat manusia. Karena tadi surga itu nggak sempit luas ya, nggak mungkin juga kita mau masuk sendiri, bingung juga ya kan Ustazah. Nah, namun di sini timbul pertanyaan saya Ustazah, padahal Islam itu tadi memiliki pemikiran yang konsepnya untuk menyelamatkan seluruh umat, berarti tidak hanya diri kita ya Ustazah. Namun mengapa sih saat ini tuh kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, saya menemukan banyak, bahkan terutama pemirsa di LDS TV juga di rumah itu pasti menemukan banyak fakta-fakta tentang kerusakan-kerusakan generasi remaja khususnya. Banyak sekali Ustazah, penyakit semacam penyakit menular Ustazah, yang tadinya santai di rumah, Hanif anaknya tiba-tiba
ketika sudah di luar tuh banyak sekali terkontaminasi nih Ustazah. Kira-kira penyebabnya apa Ustazah? Ya, Mbak Nidar tadi sudah sama-sama disampaikan Mbak Nidar bahwa Allah itu luar biasa ya. Iya. Sayangnya kepada umat, kepada hambanya, kepada ciptaannya ini. Maka surga itu nggak sempit gitu kan, luas. Iya. Ya, nggak bisa kita cukup masukin kita dan keluarga aja. Itu nggak bisa karena luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Ya, kebayang ya. Nah, itu kemudian, tapi faktanya hari ini gitu ya, masih banyak hal-hal yang sebenarnya Banyak. Kehidupan umat muslim itu dengan aturan Islam itu sendiri bagaikan api jauh dari panggang gitu kan. Kenapa? Karena hari ini gitu ya, akidah umat muslim, umat Islam itu sendiri sudah terkikis dari akarnya, sudah tercerabut dari akarnya. Bahkan umat muslim ya, khususnya generasi kita ini, banyak sekali yang tidak paham, fobia bahkan dengan agamanya sendiri gitu loh ya. Nah, kemudian selain dia fobia kepada agamanya sendiri, dia tidak paham dengan agamanya dia sendiri, maka dia mudah terjangkit dengan apa? Itu tadi mental illness, gitu kan? Mental illness. Kemudian mental apa lagi? Mental disorder, ya. Mental disorder. Nah, itu apa? Seperti dia itu apa ya? Panik gitu ya. Dia tuh apa sih? Frustasi yang berlebihan, kekecewaan yang berlebihan. Kemudian dia juga obsesif, ya. Kemudian dia juga apa? Agresif. Ya kan anak-anak sekarang tuh luar biasa itu. Iya. Kalau kita larang main HP, kata dia gitu kan? Kenapa nih kok dilarang? Gitu? Agresif tuh malah lebih cenderung ke anarkis kan gitu. Iya. Kemudian yang mirisnya lagi, anak-anak kita sekarang ini jadi mudah atau rentan tertularkan apa? Kelainan seksual, Mbak. Lagi banyak bahkan bukan hanya di Indonesia ya, di luar negeri juga sedang banyak membicarakan masalah, mohon maaf, LGBT ya Ustazah ya. Begitu. Jadi kelainan seksual ini sekarang itu sudah luar biasa menghantui dan aneh gitu loh. Kenapa? LGBT ya, kemudian apalagi pedofil ya, kemudian apalagi fetis. Nah, kebayang fetis loh. Fetis itu kan penyakit yang luar biasa, menurut saya sendiri aneh gitu ya. Dia itu kecenderungan seksual dia itu dengan benda-benda yang mati, misalkan menara, kemudian pagar. Iya, bahkan saya cukup memperhatikan itu Ustazah, seorang TikTokers ya, kalau nggak salah dia sedang live tuh melakukan kegiatan seksual yang ditonton oleh orang banyak, bahkan semua kalangan usia gitu Ustazah. Dan berakhir di kantor polisi tentunya Ustazah. Iya, maka dari itu sekarang ini ya banyak kejadian-kejadian seperti itu. Karena apa? Karena nilai-nilai kehidupan ini sudah sangat jauh dari nilai-nilai Islam, Mbak Nidar. Jadi sekarang itu kita itu menggunakan atau memakai nilai-nilai yang di luar dari Islam. Contohnya, sekarang itu kan lebih kepada permisif, kemudian kepada nilai kebebasan, ya kan? Jadi segala sesuatu itu, baik atau buruknya perbuatan atau apapun itu, terutama generasi kita ini menilainya bukan dari halal dan haram. Jadi apa? Ya sudah, kebebasan. Kalau misalkan memang dia suka, ya sudah, tidak mengganggu orang lain dan tidak ada yang menuntut, ya sudah, lakukan saja. Nah, hal-hal seperti ini sangat rentan terhadap generasi kita. Kenapa? Di usia remaja itu kan jiwanya itu masih labil, Mbak. Ya, seperti masih mencari jati dirinya. Mencari jati diri, kemudian kan dalam kondisi yang dia itu energinya besar, tapi dia belum mantap gitu ya, dari sisi pemahaman, pengalaman dan sebagainya dia belum mantap, maka ya sangat mudah gitu tertularkan dengan tadi yang mental illness, mental disorder dan sebagainya ini. Kenapa? Karena memang mudah banget masuknya. Nah, ketika nilai-nilai Islam ini sudah semakin jauh daripada kehidupan kita ini, maka hilanglah jati diri generasi kita ini, dalam dirinya jati diri Islam tadi. Maka ini memunculkan apa? Ya sekarang kan luar biasa ya, teknologi dah canggih, anak-anak cerdas, pintar, secara apa? Secara sains, secara teknologi, Masya Allah, keren-keren kan? Ya, ikut olimpiade ini. Ada kelas akselerasi.
Ustazah? Ikut ke apa, ada perlombaan-perlombaan nggak hanya di Indonesia lagi tapi di sudah dunia gitu. Artinya remaja-remaja kita ini, khususnya remaja muslim gitu ya, keren banget sebenarnya. Nah, tetapi karena jauh daripada nilai-nilai Islam, nilai-nilai luhur yang Allah turunkan untuk kita semua, sehingga anak-anak yang cerdas, yang pintar ya, yang kemudian dia ini luar biasa gitu, tetapi akhlaknya sangatlah tidak baik. Kenapa? Karena dia pintar, dia cerdas ya, bisa jadi dia S1, S2, S3, tetapi akhlak dan kepribadiannya tidak dapat dari akhlak sebagaimana dalam aturan Islam. Jadi akhirnya kepintaran, kecerdasan, kemudian keberhasilan remaja kita atau generasi kita ini tidak akan dipandang oleh Allah nanti di yaumil akhir gitu, Mbak. Kenapa? Karena dia hanya sebatas dunia saja. Ada kemarin itu berita di YouTube itu ya, seorang ustadz gitu ya, seorang imam yang masya Allah, ini dunia ya, bukan ada di Indonesia, di luar negeri gitu ya. Bagus banget cara menyampaikannya, kemudian sains dan teknologinya, tapi orang tersebut adalah pelaku LGBT, dia suka sama sejenis. Bagaimana mungkin Allah itu akan menerima, sedangkan kan kaum Sodom itu sudah selesai di zaman Nabi Lot gitu kan, sudah dikatakan di dalam Al-Quran itu bahwa kaum Sodom itu dilaknat oleh Allah. Nah, ini terjadi gitu loh, seorang imam yang menyampaikan kepada umat muslim, dan dia sendiri adalah pelaku yang itu dilarang oleh Allah. Kira-kira gimana tuh umat muslim yang lain? Iya, berarti memang dari atas yang sudah mencapai puncak pun bisa jauh dari agama Islam yang sebenarnya, Ustazah ya. Nah, akhirnya dengan sekarang udah canggih nih ya, sosial media udah canggih, dan itu dilihat oleh seluruh umat muslim yang ada di muka bumi ini, maka perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang tadi kan ditonton tuh oleh mereka, diserap tuh oleh mereka. Nah, karena kita ini sudah tercerabut akidahnya dari akidah Islam, mudah bagi mereka untuk menerima hal itu. Pikir mereka kan, itu imam loh, seorang ustadz yang luar biasa gitu ya, tapi ternyata dia adalah pelaku dari perbuatan yang Allah larang. Nah, akhirnya mereka dengan mudah mengakses itu, ya sudah, terjadilah semacam FOMO ya mungkin. Nah, kemudian dengan adanya sosial media ini juga mudah sekali remaja-remaja kita ini menjadi tularkan gitu, Mbak. Baiklah, Ustazah ya, ternyata begitu ya, pemirsa LDS TV di rumah, ternyata penyebabnya ternyata banyak sekali contoh-contoh yang memudahkan dan akses-akses yang mudah juga dari generasi kita untuk mengikuti jejak mereka. Nah, baiklah pemirsa LDS TV, jangan kemana-mana, seperti yang kita akan jeda lagi, jangan kemana-mana, tetap di LDS TV bersama Indahnya Islam. Masih bersama saya Nidar Pratini dalam Indahnya Islam di LDS TV bersama Ustazah Jenny Jasmar dengan tema Islam Menyelamatkan Generasi. Nah, pemirsa LDS TV di rumah, tentunya kita sudah mengetahui ya dari penjelasan-penjelasan tadi bahwa Islam itu apa? Apakah hanya sekedar agama ritual? Lalu apa sih penyebab kehancuran generasi kita padahal kita sudah beragama Islam ya Ustazah. Nah, fakta-faktanya tadi sudah kita gulirkan perlahan-lahan ya. Sepertinya pemirsa di rumah juga sudah memahami ternyata fakta-fakta itu bahkan terjadi pada anak-anak kita juga di rumah, khususnya kita orang tua ya Ustazah. Nah, kira-kira Ustazah, apa sih solusi yang paling tepat untuk kami para orang tua ya, orang tua khususnya, dan juga remaja-remaja agar bisa semakin membentengi diri nih Ustazah dari
penyakit-penyakit tadi yang bergulir dengan sangat cepat itu Ustazah di kalangan generasi kita? Ya, baik Mbak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan manusia itu sangat memahami betul, tahu betul kekurangan dan kelebihan manusia ini. Ya, nah sebagai manusia yang tadi diberikan bekal Al-Quran sebagai pembeda tadi gitu ya, artinya kita harus juga memahami dan mempelajarinya itu. Jadi Allah itu menciptakan kita itu dengan Al-Quran seperangkat. Di tubuh kita ini ada fitrah gitu loh. Jadi ada namanya Hajatul Udowiyah, itu namanya kebutuhan pokok ya, makan, minum dan sebagainya. Kemudian ada lagi namanya gorijah bako, gorijah nau dan gorijah tadayun. Nah, di sini saya akan angkat gorijah nau, yang itu artinya fitrah berkasih sayang atau melestarikan keturunan. Yang di situ ada biologis gitu kan. Nah, ini fitrah, semua manusia mendapatkan itu. Nah, akan tetapi gitu ya, ketika gorijah nau ini atau fitrah berkasih sayang ini dia sudah muncul dalam dirinya, dia harus memenuhinya dengan apa? Dengan menikah. Tetapi gorijah nau ini, gorijah kasih sayang ini, dia itu dirangsang dari luar, Mbak. Berbeda dengan hajatul udowiyah tadi, kebutuhan pokok makan minum itu kan dari dalam gitu ya. Itu harus dipenuhi, kalau nggak dipenuhi mati. Nah, tapi kalau gorijah nau ini kan rangsangannya dari luar. Maka kalau kita tidak penuhi sebenarnya tidak mati. Nah, kita alihkan saja sebenarnya seperti itu, pengendalian diri, pengontrolan diri. Nah, makanya jadi jika tidak tadi itu kita bisa berpuasa, kita berpuasa, tapi kalau kita tidak bisa berpuasa ya kita harus menikah. Gitu. Kenapa? Karena ketika biologis atau syahwat ini sudah memuncak, maka harus ada tempat pemenuhan. Nah, dalam Islam itu ada aturan-aturannya. Nah, seperti hari ini gitu ya, itu jauh ya, nggak seperti itu. Kenapa? Kalau di dalam pandangan Islam ya, penyebab tadi ya, rangsangan dari luar tadi, apa seperti video porno itu kan, porno aksi, terus tuh tontonan-tontonan dan hal-hal yang lain itu ditutup pintu masuk untuk melihat itu. Ya, kemudian apalagi pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu juga ada aturannya, Mbak. Ya, tidak bebas gitu. Ya. Jadi dalam Islam itu tidak boleh ikhtilat, tidak boleh apalagi berkholat, itu tidak boleh gitu ya. Nah, kemudian bagi kaum muslimah khususnya gitu ya, yang akan keluar rumah, dia itu menutup aurat secara sempurna. Ya, secara syar'i. Nah, itu kemudian santun gitu ya bagi laki-lakinya, dia juga harus godo basor, menundukkan pandangan, kan seperti itu. Nah, ketika ini sudah dilaksanakan, diterapkan gitu ya, maka meminimalisir daripada perbuatan-perbuatan jinah tadi. Nah, sedangkan perbuatan jinah ini sangat dilarang gitu ya, keras gitu ya oleh Allah dan Rasul sudah menyampaikan kepada kita. Nah, ketika ini masih dilakukan ya, misalkan kalau di zaman Rasul itu ya, dalam pandangan Islam itu ada laki-laki yang sudah dewasa, kemudian dia sudah siap menikah, tapi dalam kondisi ekonomi yang belum mampu, sama Rasul itu dibantu, diberikan mahar gitu ya, diberikan kerjaan gitu, sehingga dia akan bisa merintis keluarganya, rumah tangganya gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kan tidak bisa seperti itu, jadi perzinahan kan marak gitu ya. Nah, kalau misalkan terjadi ya di dalam Islam itu, maka bagi yang masih single gitu ya, laki-laki yang masih bujang, perempuan yang masih gadis gitu, terjadi perzinahan itu, maka dia akan disanksi ya, dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian dia akan diasingkan. Sedangkan yang berumah tangga itu dirajam. Nah, seperti itu, Mbak. Nah, ketika sanksi-sanksi ini dilakukan, kira-kira ada nggak yang mau melakukan hal yang sama? Pastinya orang-orang kan mikir, takut duluan. Nah, ya, karena sudah ada pencegah. Iya, sudah ada pencegahnya. Kemudian dari kecil juga pendidikan Islam itu disampaikan kepada anak-anak itu. Kemudian ketika mereka balik, mereka menerapkan. Karena Islam itu sendiri kan bukan teori ya, tapi dia ilmu terapan.
ya, dari dalam rahim, dari dalam kandungan sampai kemudian dia lahir, kemudian dia anak-anak, dia balik sampai kemudian dia besar bahkan tua, kan itu Islam itu dilaksanakan gitu kan. Nah, kemudian sanksi-sanksi ini ya dilaksanakan karena itu tadi sudah diberikan ya, misalkan dia kepengen nikah tapi dia nggak punya pasangan ya, di dalam Islam itu dicarikan, kemudian dia belum punya pekerjaan, diberikan pekerjaan gitu kan, didampingi kan gitu, diberikan keleluasaan, jadi nggak dikasih lahan aja terus kemudian dibiarkan, enggak, tapi juga berikut modalnya, berikut pengetahuannya itu diberikan gitu ya. Kemudian ini tidak bisa kita lakukan sendiri seperti awal kita bilang, jadi taat, tunduk, patuh itu nggak bisa sendiri, harus kita lakukan bersama-sama ya. Nah, makanya ketika ini kita lakukan sendiri ya sudah, jadi taat itu cukup buat kita sendiri, yang lainnya enggak gitu loh. Sedangkan umat muslim ini adalah umat yang terbesar di seluruh dunia gitu loh. Nah, hari ini gitu ya, kita malahan tercekoki atau tertularkan dengan virus-virus yang itu datangnya dari pemahaman-pemahaman di luar daripada kita. Nah, maka dari itu kita memang butuh untuk menguatkan diri. Ya itu tadi ya, gitu. Solusinya secara Islam tadi bahwa kita memang harus benar-benar menerapkan itu ya dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustazah. Nah, sepertinya kita sudah berada di akhir ya, Ustazah. Cepat banget ya. Iya, cepat sekali. Memang ternyata mengkaji ilmu Islam itu nggak bisa hanya sepotong-sepotong ya, Ustazah ya. Nah, kira-kira closing statement yang tepat apa nih, Ustazah, untuk tema kita pada hari ini agar pemirsa LDS TV di rumah itu mampu mengambil intinya lalu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, Ustazah? Ya, Islam itu kan diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk umat manusia agar hidupnya bahagia dunia dan akhirat, selamat daripada apa? Siksa api neraka. Tapi itu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Jadi kita di sini butuh apa? 3 elemen. Yang pertama itu individu bertakwa, ya, individu yang takwa, kemudian yang kedua itu adalah kontrol masyarakat, dan yang kemudian yang ketiga itu negara pun menerapkan aturan-aturan Allah. Itu Mbak Nida. Semoga suatu saat nanti kita bisa menerapkan dalam ketiga kehidupan tadi ya, baik dalam diri sendiri, kontrol masyarakat, dan juga oleh negara ya, Ustazah. Nah, Masya Allah sekali ya. Baiklah pemirsa LDS TV di rumah, itu tadi closing statement dari Ustazah kita Jenny Diasmar. Nah, semoga apa yang beliau sampaikan pada hari ini dapat memberikan pelajaran yang bermakna bagi kehidupan kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah ya. Nah, baiklah pemirsa, tak terasa 30 menit sudah saya membersamai Anda semua di rumah. Nah, untuk itu pemirsa jangan kecewa karena kami akan hadir setiap hari di jam yang sama dan hari yang sama, tentunya masih di channel kesayangan kita yaitu LDS TV. Saya Nidar Pratini pamit mohon undur diri, mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dan kekurangan dalam kami menampilkan tayangan ini. Bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah bersama indahnya Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.